Oke ya. Itu yang selalu dipakai mengutip ayat-ayat kami di dalam Alkitab itu. Nah, itu yang pertama dulu. Yang kedua begini. Konsep Allah dalam Kristen dan Islam itu berbeda. Maka ketika bro mencoba untuk memaksakan konsep Allah dalam Islam itu ke dalam konsep Allah dalam Kristen, itu kita nggak akan pernah ketemu, bro. Kita tidak akan pernah bertemu. Nah, maka kalau mau memahami tentang konsep Allah di dalam iman Kristen, maka tanggalkan dulu konsep di dalam iman bro loading bahwa Allah itu adalah satu pribadi. Nah, itu yang harus saya tuh bingung mengapa teman-teman Islam selalu memaksa supaya Allah itu satu pribadi, sedangkan kitab kami tidak menyatakan itu. Itu saya bingung loh. Sampai detik ini saya bingung, kenapa Tuhan yang kami sembah di dalam Alkitab itu kok harus dipaksa supaya satu pribadi begitu? Sedangkan Alkitab kami tidak pernah menyatakan Allah itu satu pribadi. Enggak ada satu pribadi Allah itu. Nah, maka saya bingung, apakah memang kami harus dipaksa untuk mempercayai Tuhan yang bro loading itu percaya, sedangkan kami juga punya keyakinan yang menyatakan bahwa Allah itu tidak satu pribadi. Nah, bagaimana itu? Tolong Oke, baik. Penjelasan kepada kami ini. Oke, baik. Ketika Musa diutus oleh Allah ke dunia ini, Musa mengajarkan kepada Bani Israel itu, Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Wahai orang Israel, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Ketika Musa kembali kepada Allah, maka Allah mengutus lagi Nabi Yesus. Maka pengajaran Yesus apakah sama dengan Nabi Musa? Sama. Yesus diutus di tengah-tengah Bani Israel dengan perkataan yang sama ketika Musa sementara masih hidup. Yesus mengatakan, hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Ketika Yesus terangkat ke langit, diutus lagi baginda Rasulullah Muhammad SAW, dia mengajarkan hal yang sama. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Nabi Muhammad bahwa Allah itu Esa. Musa mengatakan Allah itu Esa. Yesus mengatakan Allah itu Esa. Nabi Muhammad mengatakan Allah itu Esa. Sekarang orang Kristen kalau kita tanya Tuhan itu bagaimana? Apa mereka katakan? Kamu punya tubuh, jiwa, dan roh? Ya? Nah, sabar. Ini kamu kayaknya orang yang berpendidikan. Saya mau coba dulu sama kamu begini ya. Kristen artinya pengikut Kristus. Ya. Apa yang kalian ikuti dari Kristus? Perkataan, perbuatan, pengajaran, atau semuanya? Sudah. Ya. Apa yang kalian ikuti dari Kristus? Perkataan, perbuatan, atau pengajaran? Silakan. Saya harus meluruskan tentang karena bawa-bawa Nabi Musa. Gitu. Ada bawa-bawa Musa, ada bawa-bawa Yesus begitu kan. Jadi saya harus luruskan itu dulu. Musa di dalam Ulangan 6 ayat 4 itu mengatakan bahwa Sema Israel itu kan bahwa Allah itu Esa. Yesus juga mengutip itu juga bahwa Allah itu Esa. Betul, Allah itu Esa, satu. Satu, tetapi satu bukan dalam bilangan. Ingat itu. Bukan dalam bilangan. Satu bukan dalam bilangan, tapi satu dalam kesatuan. Karena saya akan buktikan, saya akan memperkuat dengan argumentasinya begini. Kalau Allah itu dia satu pribadi, ya, satu pribadi, maka dia akan bertabrakan dengan seluruh narasi-narasi Yesus. Dia berdoa kepada Bapa, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Kalau Allah itu hanya satu pribadi saja, maka itu akan bertabrakan. Yesus juga berkata bahwa aku dan Bapa satu. Lalu ketika peristiwa Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ya, Yesus masuk ke dalam Sungai Yordan, kemudian ada suara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lantas bagaimana teman-teman tetap memaksa bahwa Esa yang dimaksud itu adalah satu pribadi? Maka saya katakan ketika konsep kita itu dipaksakan untuk dipaksakan salah satunya, maka akan berbenturan. Contohnya, kalau saya paksakan kata Esa maksudnya satu dalam kesatuan ke dalam iman kepercayaan Islam, maka akan bertabrakan. Begitu juga sebaliknya, Islam memaksakan Esa itu ke dalam konsep kekristenan akan bertabrakan, bro.
maka Esa yang di dalam Alkitab tentu berbeda dengan Esa yang di dalam Quran. Karena kalau di dalam Quran satu memang hanya satu pribadi saja, tunggal. Sedangkan di dalam Alkitab, Esa yang dimaksud itu bukan satu tunggal, tapi satu dalam relasi, satu dalam kesatuan. Ada Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, terlepas teman-teman mau mengatakan, oh berarti ada 3 Tuhan. Alkitab tidak pernah menyatakan Allah ada 3. Nggak pernah ada tuh. Tapi kalau teman-teman mau mengatakan bahwa Tuhannya orang Kristen ada 3, ya saya persilahkan dengan sangat hormat sekali. Itu hak teman-teman loh. Tetapi di dalam Alkitab kami tidak pernah mengatakan bahwa Allah 3. Allah itu satu. Maka satu yang kami jelaskan itulah satu dalam kesatuan, bukan satu pribadi. Nah begitu bro. Oke, baik. Terima kasih atas kejujuran walaupun ngeyel-ngeyel ya. Anda mengatakan kalau Esa itu hanya satu bertentangan dengan narasi Yesus, yang Yesus berdoa dalam apa? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Anda mengutip doa Bapa kami yang di sorga. Ya, begini ITG ya. Terkadang kalian mau menjelaskan tentang ketuhanan Yesus, seakan-akan Yesus itu lupa kalau dia Tuhan. Saya melihat ya. Kalian mau menjelaskan tentang Tritunggal, seakan-akan Yesus itu lupa mengajarkan tentang Tritunggal waktu masih di dunia. Ya. Kamu mengatakan tadi bahwa Esa itu satu namun satu kesatuan. Bukankah perkataan kamu itu bertentangan dengan perkataan Yesus? Di dalam Yohanes 17:3 Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, mengenal satu-satunya. Harus kamu belajar dulu itu. Bedakan satu-satunya sama satu kesatuan. Ya. Kalau satu-satunya berarti tidak ada lagi tunggal. Tapi kalau satu kesatuan berarti ada oknum lain yang bersatu. Contoh, satu kesatuan tim sepak bola, satu kesatuan batalion. Ketika satu kesatuan itu, jangan kamu menjelaskan Tuhanmu ini seperti apa ya. Susu beruang, tahu susu beruang? Yang iklannya naga, susunya susu sapi, tapi gambarnya beruang itu. Tahu? Yesus ketika murid-muridnya datang kepada dia, Yesus mengatakan apa? Apa yang mereka katakan? Apa yang mereka katakan kepada Yesus? Guru, tunjukkanlah kami, Guru, perbuatan apa yang harus kami perbuat agar kami memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Taati segala perintah Allah. Apa itu perintah Allah? Ketika mereka sedang duduk, maka datanglah awan, terdengar suara dari awan-awan itu mengatakan bagaimana? Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Bukan kau tuhankan dia. Dengarkanlah dia. Apa yang harus kalian dengarkan Yesus? Yaitu perkataan-perkataan Yesus. Makanya Yesus mengatakan, barang siapa yang masih dalam firmanku, berarti dia adalah muridku. Yohanes 12:49-50. Karena aku mendengar firman itu dari Bapa. Ajaranku ini bukan datang dari diriku sendiri, melainkan daripada dia yang mengutus aku. Jadi maksud aku dan Bapa adalah satu, bukan satu hakikat. Jangan bicara hakikat dengan Islam. Al-hakikatu bila syariati batilan. Hakikat tanpa syariat batil. Maksud daripada Yesus, aku dan Bapa adalah satu, baca dari nomor 25. Satu dalam pengajaran, satu dalam tujuan. Ya. Ajaranku itu bukan berasal dari diriku sendiri, melainkan daripada dia yang mengutus aku. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan daripada dia yang mengutus aku. Bagaimana kalian yang punya Bible, tapi Islam yang paham? Ini ada ibaratnya orang gila. Dia punya rumah, punya mobil, tapi dia tidak sadar. Dia punya rumah sama mobil. Karena kenapa? Lagi dalam gangguan jiwa. Nah, contoh seperti kalian. Kalian punya Bible, tapi kalian tidak paham. Kutanya sama kamu ya, jawab dengan jujur sama saya. Apa yang kalian ikuti dari Yesus? Kristen, pengikut Kristus. Apa yang kalian ikuti dari Yesus? Perkataan, perbuatan, atau pengajaran? Dijawab itu dulu. Perkataan, perbuatan, atau pengajaran? Silakan. Atau tiga-tiganya kalian ikuti? Silakan. Meluruskan terus narasi-narasi yang ada ini gitu. Tadi membawa hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya. Mohon maaf, itu ayat itu nggak lengkap dibaca oleh Pastor Lodi. Ya,
kami dalam belajar ayat-ayat Alkitab nggak boleh gitu bacanya, nggak boleh sepotong begitu. Itu kan dipotong itu. Coba baca Silakan tuntas. dibaca. Silakan Coba baca dibaca. tuntas. Iya, silakan. Silakan Iya, dibaca. Coba Silakan karena Anda jelaskan. oke. Yohanes berapa tadi? Sebentar saya ambil. Masa kamu bilang saya tidak paham, jangan baca saya potong. Baru kau tanya ayat sama saya. Ya Allah ya Rabbi. Yohanes 17:3. Ya, maklumlah manusia tempat lupa kan? Yohanes Ya, 17:3. begini. Ya, Iya. silakan. Begini ya teman-teman Dia ya. ini Ada dia ini 3.000 pendeta, lebih dia ini orang. pendeta muda, dia lulusan dari STT ya. Enggak, Ya. jangan buat narasi itu ya. Oh, Saya jangan hanya Pak. Iya, iya, menggunakan siap, siap. Yohanes Oke, oke, 17. siap, siap. Iya, siap, siap. Ini yang sering dipotong oleh teman-teman muslim. Ya. Hanya supaya untuk memasukkan cara berpikir mereka tanpa membaca ini secara utuh. Saya bacakan ya. Iya, iya. Inilah Ya. hidup yang kekal itu, perhatikan. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, yaitu mengenal Bapa ya, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Artinya begini, saya jelaskan. Untuk memperoleh hidup yang kekal ya, itu tidak bisa hanya mengenal Bapa saja. Karena ayat ini mengatakan bahwa mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi mengenal Bapa dan mengenal Yesus itu adalah dua hal yang setara. Yang tak bisa terpisahkan. Maka Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu. Kalau mau mengenal Bapa, hanya lewat Yesus. Pertanyaannya begini, bisakah orang mengenal Bapa tanpa mengenal Yesus? Kan nggak bisa. Maka Yesus sudah mengunci bahwa aku dan Bapa itu satu. Lalu Yesus kunci dengan perkataannya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu artinya apa? Bapa dan Yesus itu setara. Kalau Yesus hanya sebatas utusan saja, kalau Yesus hanya sebatas utusan saja, manusia biasa saja, maka ayat ini tidak penting untuk Yesus dinyatakan sebagai mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Memang di situ menggunakan kata Engkau utus, tetapi dalam konteks ini kata utusan itu memiliki kualitas yang berbeda dengan utusan-utusan yang lain seperti para nabi dan rasul. Kata utusan sama-sama memakai kata utusan, tetapi memiliki kualitas yang berbeda. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa Yesus setara dengan Bapa. Mengapa? Mengapa Yesus setara dengan Bapa? Karena untuk memperoleh hidup yang kekal itu harus kenal dua-duanya. Kenal Bapa, kenal Yesus. Pertanyaannya hanya satu saja. Bisakah orang mengenal Bapa tanpa mengenal Yesus? Maka Yesuslah dikatakan satu-satunya jalan. Saya bertanya kepada Pastor Loading, kalau Yesus satu-satunya jalan ya, maka bagaimana orang berusaha untuk mengenal Allah yang tak terlihat itu dengan caranya sendiri? Nggak bisa. Karena satu-satunya jalan maka harus lewat Yesus itu. Karena setara, Bapa dan Yesus itu setara dalam hakikatnya. Gitu. Maka ayatnya harus dijelaskan dengan tuntas. Oke, baik. Begini ya. Kamu ini bernarasi liar. Liar sekali kamu bernarasi. Tapi terkadang iya, dengar dulu. Iya, dengar dulu. Tetapi terkadang dalam narasi kamu itu ada beberapa poin yang saya akui, yaitu yang pertama, kamu mengatakan tidak ada seorang yang bisa mengenal Tuhan yang tidak terlihat itu tanpa melalui Yesus. Itu saya percaya. Saya percaya. Ya, kamu dengar dulu. Yohanes 3:34. Siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan roh ke dalam dirinya dengan tidak terbatas. Musa diutus oleh Allah. Jadi Musa adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Ketika kita berdua hidup, dengar dulu. Ketika kita berdua hidup di zamannya Nabi Musa, maka satu-satunya jalan dan kebenaran hidup harus kita mengikuti Nabi Musa. Karena Nabi Musa adalah jalan dan keselamatan hidup pada zamannya, pada umatnya, pada masanya. Ketika Nabi Musa kembali kepada Allah, maka Allah utus lagi Nabi Yesus. Maka jalan satu-satunya kita hidup di zamannya Nabi Yesus, berarti kita harus mengikuti Nabi Yesus.
Karena Yesus adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Sehingga Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu saya percaya. Di zamannya Nabi Yesus, kita tidak bisa mengikuti Nabi Musa karena Nabi Musa tidak ada lagi. Karena satu-satunya utusan Tuhan pada waktu itu adalah Yesus. Ketika Yesus terangkat ke langit, maka Allah Subhanahu wa taala hantarkan lagi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Jadi untuk sekarang ini, akhir zaman ini, satu-satunya jalan dan kebenaran hidup harus kita mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya mana? Di dalam Quran surah Al-Imran ayat 31, ya. Qul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum junubakum wa huwal ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, apabila mereka ingin aku mencintai mereka, maka ikutilah kamu dan akan kuhapuskan dosa-dosa mereka. Saya tanya dari hati ke hati, jika dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan, tempat kita di mana? Pengampunan di dalam kekristenan itu. Saya tanya dulu, saya masih lanjut narasi saya. Saya tanya dulu, jika dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan, tempat kita di mana? Dalam konsep mana dulu ini? Sabar. Iya, sabar dulu. Tadi kamu bertanya sama saya apa? Dua-dua apa tadi? Bagaimana? Tadi kamu bertanya apa dua-dua? Tanpa kita mengenal Yesus dan Bapa bagaimana? Yesus untuk apa? Memperoleh hidup yang kekal. Ini saya luruskan ya. Musa itu bukan jalan keselamatan. Ya. Narasi Bro Loading itu keliru bahwa dalam konteks di sini adalah hidup yang kekal itu bukan berbicara pada masanya, tapi berbicara tentang hidup yang kekal itu tentang seluruh kehidupan yang nanti akan kita capai. Kalau Bro Loading hanya mengatakan bahwa Musa itu menyelamatkan umatnya pada masanya, Yesus pada masanya, loh ayat ini bukan mengatakan pada masanya, tapi apa? Hidup yang kekal itu berbicara apa? Jaminan kepastian keselamatan setelah kematian. Nah, dalam konteks ini, dalam konteks yang dibawa tadi itu Yohanes 17 ayat 3 itu bahwa Bapa dan Yesus itu setara. Setara dalam apa? Setara dalam hakikat tentunya. Karena apa? Kalau Yesus hanya sebatas utusan saja, mengapa ayat ini tidak mengatakan bahwa inilah hidup yang kekal itu ya, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Musa yang telah Engkau utus. Bukankah Musa diutus juga? Bukan mengenal Yesaya juga diutus. Tapi mengapa harus melalui Yesus? Itu artinya apa? Sama-sama diutus, tetapi kualitasnya berbeda, bro. Kalau yang lain itu diutus hanya sebagai penyampai saja. Sabar. Oke, sabar. Coba kamu baca Yohanes 3:34. Yohanes 3:34. Tolong dibaca Yohanes 3:34. Ini dulu. Iya, baca. Sabar. Iya. Baca Yohanes 3:34. Biar kita tahu poinnya. Ini lompat-lompat iya. Gimana ini? Aduh. Baca Yohanes 3:34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Betul? Oke, sabar. Musa menyampaikan firman Allah atau tidak? Menyampaikan. Ketika kita mengikuti Musa, penyampaian firman Allah itu kita selamat atau tidak? Di mana jaminannya Musa sebagai penjamin keselamatan? Di mana? Tidak ada. Oke, baik. Nanti saya kasih data. Iya. Luruskan dulu begini. Iya, nanti saya kasih data. Iya, nanti saya kasih data. Nanti saya kasih data. Iya, nanti saya kasih data. Nanti saya kasih data. Ya. Itu harus diluruskan dulu. Oke, dengar dulu, ya. Musa bukan juru selamat, bro. Memang dia penyampai pesan firman Tuhan, tapi dia bukan juru selamat. Sejak kapan Musa bisa menyelamatkan? Sejak kapan Musa bisa menjamin hidup yang kekal itu? Nggak ada ceritanya. Oke, sabar. Ku kasih kamu 2 ayat ya.
Jangan banyak-banyak ayat dulu, yang kita bahas belum tuntas ini Oke, ayat-ayatnya. baik. Ya, baik. Kalau begitu kamu baca Yohanes 5:45. Kamu baca. Kalau Musa itu perkataan siapa dan dia berkata apa di situ? Coba kamu baca. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya. Nah, apa ini? Ya, saya jelaskan. Jelaskan dong. Ayat yang kalian tembak itu kita bisa jelaskannya. Sudah jelas tertulis loh. Apalagi yang mau kau bengkokkan di situ coba? Apa mau kau bengkokkan di situ? Saya jelaskan ayat ini ya, oke. Yesus berbicara ayat itu kepada Bani Israel, kepada orang Israel itu. Nah, mengapa dalam ayat ini dikatakan jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa, yang mendakwa kamu adalah Musa. Mengapa? Karena apa? Musa membawa 10 hukum itu. Hukum Taurat itu dibawa oleh Musa. Ya, maka orang Israel itu akan didakwa oleh hukum yang telah dibawa oleh Musa itu. Ya. Karena sebelum Yesus datang sebagai manusia, hukum itu sudah ada. Itu yang harus dipahami. Makanya Yesus mengapa Yesus bilang bahwa itulah yang dikatakan kepadamu, yaitu bahwa Musa kepadanya lah kamu menaruh pengharapan. Orang-orang Israel itu semua menaruh pengharapan kepada hukum-hukum Musa. Nah, maka dalam konteks ini bro Loding, bahwa Musa itu hanya pembawa berita, pembawa hukum, tapi dia bukan juru selamat. Musa nggak bisa menyelamatkan. Oke, baik. Kamu pegangan dengan kata tolong kamu jujur ya. Ini ditonton 3,1K. Ya, tolong kamu jujur sama saya cuma minta kejujuran kamu. Selebihnya itu iman kamu. Kamu mengatakan Musa bukan juru selamat, betul? Dalam konteks hidup yang kekal toh? Yohanes 17 tadi kita baca. Coba, baik, sabar. Silakan kamu baca Yesaya 19:20. Silakan. Sabar. Yesaya 19:20. Oke, kita buka. Iya, baca kamu yang jelaskan. Silakan. Iya. Konteks kita di sini berbicara tentang kehidupan yang kekal, ya, keselamatan hidup yang kekal itu. Karena Yohanes 17 ayat 3 tadi. Yesaya 54 ayat Yesaya 19 ayat 20. Baca. Yesaya 19 ayat 20. Ini memang teman-teman Muslim ini senang ayat-ayat Alkitab nih. Dengar ya teman-teman ya, perhatikan ya penjelasan ITG, perhatikan. Ya. Kita harus bisa menjelaskan. Yohanes berapa? Yesaya berapa tadi? Jelas yang jelas. Yesaya 19 ayat 20. Ayat 20. Oke, ya. Baca. Itu oke ya. Tapi saya baca ini saya harus jelaskan. Iya. Iya, memang harus dijelaskan. Ya. Iya. Baca. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka Ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Oke, siapa juru selamat itu? Siapa? Musa. Saya jelaskan. Ini mudah untuk dijelaskan. Ya, oke. Ya, dibengkokkan lagi, silakan. Ya, bengkokkanlah. Itu kan kitab kamu, bengkokkanlah. Saya jelaskan dulu. Enggak, kita enggak bengkokkan. Iya. Kita akan menjelaskan apa konteksnya. Iya, silakan. Iya, silakan. Iya. Perhatikan Yesaya pasal 19 itu dikatakan begini ya. Ucapan ilahi terhadap Mesir. Lihat, Tuhan mengendarai awan itu itu menceritakan tentang bagaimana Tuhan melepaskan bangsa Israel ya dari perbudakan di Mesir. Itu konteksnya jelas itu. Itu kepada orang Israel yang diperbudak selama 400 tahun oleh bangsa
oleh orang Mesir pada waktu itu. Dan memang Tuhan mengutus Musa untuk menjadi juru selamat mereka dalam konteks melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Betul, betul, itu tidak salah. Tetapi yang kita bahas dalam Yohanes 17 ayat 3 tadi, bro, kata kehidupan yang kekal itu bukan dalam konteks membebaskan dari perbudakan secara seperti yang dialami oleh bangsa Israel itu terhadap Mesir. Tetapi dalam konteks bagaimana manusia itu mendapatkan hidup yang kekal, artinya apa? Jaminan keselamatan setelah kematian. Kan itu dia konteksnya di sini. Mengapa lalu Bro Loading membawa kepada konteks yang menjadi konteks yang sangat sempit sekali? Konteks Yohanes 17 ayat 3 itu secara luas ini, bukan lagi kepada keselamatan bangsa Israel terhadap perbudakan Mesir. Begitu, bro, kalau melihat ayat. Nggak bisa begitu cara kamu belajar Alkitab kalau kamu main hanya lihat kata-kata begitu tanpa lihat konteksnya apa. Begitu. Ya, sudah ngarangnya? Sudah ngarangnya? Ya, kamu yang aman. Bro yang mengarang begitu loh. Oh. Dari ayat-ayat Alkitab yang bro buka itu. Oke. Baik. Aku tanya sama kamu dulu. Oke. Kalau kamu berpatokan bahwa Yesus dalam konteks Yohanes 17:3 tentang Yesus adalah juru selamat yang kekal, aku tanya sama kamu ya. Perhatikan baik-baik pertanyaan saya biar kamu bisa dibengkokkan juga boleh. Ketika orang-orang yang hidup di zamannya Nabi Musa sebelum datangnya Yesus, itu juru selamatnya siapa? Jelas juru selamat bagi mereka itu adalah Yahweh, Tuhan. Yang Oke. Bagaimana konsep keselamatannya? Apakah Tuhan datang ke dunia lagi seperti firman-Nya datang ke dunia lagi? Oke, saya jelaskan ya, saya jelaskan. Iya, bagaimana? Iya. Di dalam perjanjian lama ya, konsep keselamatan atau pengampunan dosa itu lewat apa? Pengorbanan, lewat korban. Makanya ada korban penghapusan dosa. Maka setiap orang Israel yang berdosa itu harus membawa korban, dan yang membawa korban itu adalah imam besar. Bro. Konsep itu sudah dipakai di dalam perjanjian lama dalam konteks pengampunan dosa, bro. Ya. Nah, maka di dalam Ibrani, saya buka di dalam Ibrani ya, Bagaimana? Bagaimana? Emang Musa ada di Ibrani? Musa kan di perjanjian lama, Ibrani itu perjanjian lama. Iya, sabar. Oh, sabar. Iya. Sabar teman, semangat teman-teman, dikencangkan tip layar teman-teman. Ini yang saya katakan tadi ya, ini yang saya akan jawab sekaligus pertanyaan Bro Loading. Kalau Tuhan sudah mengampuni manusia itu langsung kemana tempatnya? Itu kan pertanyaan tadi kan? Saya jawab dengan ini, maka saya bertanya tadi, pengampunan dalam konteks mana dulu? Nah, dalam Alkitab dikatakan begini, Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, itu satu konsep yang Tuhan pakai ya di dalam menyelamatkan umatnya. Konsepnya itu adalah ada korban, ada penebusan. Itu konsep yang sudah Tuhan pakai. Pertanyaannya begini, bisa nggak Tuhan mengampuni dosa orang hanya dengan berbicara saja, kamu diampuni, kamu masuk surga? Sangat-sangat bisa. Tetapi yang Allah pakai itu adalah konsep yang dia pakai. Mengapa harus ada konsep korban ini? Karena itulah yang Tuhan pakai. Kalau Allah tidak memakai konsep itu, maka Allah itu tidak konsisten dengan hukum-hukumnya. Maka sejak dari zaman kita para nabi sudah dinubuatkan bahwa juru selamat itu akan datang dan akan menjadi korban penebusan dosa. Maka itu sudah dinubuatkan dalam kitab para nabi bahwa satu saat kelak, pada masanya kelak yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, maka dia harus menjadi korban itu sendiri. Nah, itu bedanya konsep penebusan di dalam yang menjadi korban dengan Islam. Siapa yang menjadi korban? Kristus menjadi korban. Tadi kau bicara bahwa Tuhan itu yang menjadi korban itu sendiri. Iya, Kristus. Jadi ada nubuatan di perjanjian lama tentang kedatangan Tuhan ke dunia. Loh, dalam konsep kekristenan, saya buka dalil lagi ya. Ada satu dalil lagi. Ini dia nih.
saya harus jelaskan buka-buka lagi ini supaya Bro Loading ini mendapatkan pemahaman yang benar ini. Kalau enggak, Bro Loading ini separuh jadi nanti. Ya, sebentar Bro Loading ya. Sabar Bro Loading ya. Ini dia, ayat ini penting sekali. Ayat ini penting sekali Bro Loading. Sabar Bro. Sabar. Sabar teman-temannya. Sabar. Tidak apa-apa sama ITG begini. Ini penting sekali Santai. ini ya. Kalau Bro bernarasi silakan. Saya mendengar. Saya sambil ini buka ayatnya. Tidak. Saya cuma mau minta sama kamu, ya, konsep keselamatan di zamannya Nabi Musa, agar orang-orang kamu mengatakan tadi, tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui aku, Yesus. Bagaimana orang-orang yang hidup di zamannya Nabi Musa, sementara Yesus belum ada, bagaimana mereka bisa mendapat peroleh hidup yang kekal? Bagaimana? Dengan cara apa? Apakah Yahweh juga? Apakah Yahweh datang turun ke dunia? Enggak. Gitu. Enggak. Oh tidak. Konteksnya sudah dikatakan bahwa dengan membawa korban penghapusan dosa itu. Dan Tidak, itu saya tanya. Iya, saya tanya simpel begini. Konsepnya Iya. begitu dalam perjanjian lama. Dengar. Kamu mengatakan tadi, tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui aku. Kamu mengklaim Yesus berbicara begitu khusus seluruh manusia. Ya, termasuk Islam, Kristen, agama-agama lain. Nah, ketika Yesus belum hadir ke dunia ini, masih di zamannya Nabi Musa, bagaimana konsep keselamatan itu? Di zamannya Nabi Musa. Konsep keselamatan di dalam perjanjian lama itu tidak pernah berubah, tetap sama. Harus mengikuti Yesus. Sabar dulu. Ini yang perlu diluruskan. Nah, sabar dulu dong. Nah, Silakan. Kalau kamu berbicara begini, kita akan berbicara kepada sesuatu yang bukan pada masanya, bukan pada waktunya. Itu kan menjadi aneh. Sudah begitu ya. saya bilang tadi sama kamu, Sabar dulu. Dongo. Tidak pernah berubah, Bro. Makanya saya buka Ibrani tadi. Konsep keselamatan di dalam Alkitab itu tidak pernah berubah, yaitu apa? Dengan penumpahan darah, ada korban yang tertumpah. Dalam perjanjian lama apa? Orang Yahudi, orang Israel itu ketika mereka berdosa apa? Mereka harus menyerahkan korban, mempersembahkan korban itu. Itu konsep. Dan hanya imam besar saja yang bisa membawa korban penghapusan dosa itu. Nah, Yesus di dalam kitab Ibrani dikatakan dia sebagai imam besar itu. Jadi apa yang ada di dalam perjanjian lama, itulah sebenarnya gambaran yang sempurna dari apa yang dinyatakan di dalam perjanjian baru itu. Di dalam perjanjian lama, ada imam, ada korban darah. Nah, di dalam perjanjian baru, Kristus sebagai imamnya sendiri. Dan korban itu adalah dirinya sendiri. Jadi apa yang ada di dalam perjanjian lama itu adalah gambaran dari apa yang akan datang yang dinubuatkan pada kitab para nabi itu. Jadi konsepnya sebenarnya sudah ada, tetapi masanya yang belum pada waktu itu. Yesus baru datang dalam perjanjian baru. Oke, sabar. Kan begitu dia. Sabar. Konsep penebusan dosa di perjanjian lama pakai manusia atau hewan? Hewan. Pakai manusia atau hewan? Itu diajarkan oleh siapa? Tuhan yang mengajar kepada Musa. Tuhan yang Oke, baik. Berarti diajarkan oleh Musa kepada Bani Israel. Betul? Iya, Bro. Oke. Datang perjanjian baru, kitab dari Yunani, konsep penebusan dosa dengan sabar. Jangan bawa Yunani dulu. Oke. Ini yang sering dipelesetkan oleh teman-teman. Oke. Saya ikut. Oke, saya ulangi. Konsep perjanjian lama, Musa mengajarkan penebusan dosa itu pakai korban hewan. Datang perjanjian baru, konsep penebusan dosa dengan membunuh Tuhan. Di mana dalilnya? Siapa yang mengajarkan seperti itu? Apakah Tuhan juga yang mengajarkan seperti itu? Bunuh manusia atau bunuh tuas? Coba. Sabar. Saya tanya. Diajarkan oleh siapa konsep penebusan dosa di perjanjian baru dengan membunuh Tuhan? Silakan. Konsep membunuh Tuhan itu nggak pernah ada dalam Alkitab. Yakin? Oke. Tunjukkan datanya.
Nah, sabar dulu. Oke, sabar, dulu. kutunjukkan Sabar datanya. dulu. Konsep membunuh Tuhan ya. Ya, konsep membunuh Tuhan. Oke. Yang ada di dalam Oke, Alkitab kutunjukkan itu datanya. adalah konsep pengampunan dosa. Sabar dulu, diluruskan dulu narasinya biar tidak menjadi liar, Bro. Di dalam Alkitab itu konsep pengampunan dosa itu dengan cara ada korban. Itu dulu, clear dulu di situ. Ada korban itu ya. Nah, Oke. jadi dalam perjanjian lama ya, orang-orang Baca. yang berdosa, Baca. orang Israel yang berdosa itu Oke. harus mempersembahkan korban. Oke. Nah, Baca, sabar dulu. baca. Sabar Sabar. dulu, Bro. Oke, silakan. Sabar dulu lah. Dalam perjanjian lama yang berhak ya untuk membawa korban itu imam, karena itu sudah ditunjuk itu, ya. Lewat peraturan Musa itu, imam yang boleh membawa korban itu. Nah, dalam perjanjian baru konsep itu masih sama, bahwa lewat tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Nah, di dalam perjanjian baru ya, Kristus itu menggenapi, Yesus itu menjadi korban yang sempurna, ya. Maka mengapa korban Yesus itu hanya sekali dan untuk selama-lamanya? Karena apa? Karena dia korban yang sempurna. Itu Dalam diajarkan perjanjian oleh lama- siapa? Diajarkan sabar. oleh siapa? Sabar. Oke, sabar silakan. dulu. Silakan. Dalam perjanjian lama, korban hewan dan lain sebagainya itu hanya gambaran dari apa yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Maka korban dalam perjanjian lama itu dia hanya bersifat sementara saja sampai pada masanya datang, yaitu Kristus sendiri yang menjadi korban yang sempurna itu. Maka kematian Yesus di atas kayu salib itu cukup sekali dan untuk selama-lamanya karena dia korban yang sempurna. Oke, kalau Bro Loading bertanya dari mana konsep itu Allah yang menentukan konsep itu. Dalil. Maka Ibrani tadi saya bawa Ibrani saya Dalil. bawa Pakai dalil. Pakai dalil. Saya bawa tidak akan berguna. Pakai dalil. Pakai 1000 dalil yang saya bawa tidak akan berguna kalau Bro Loading Tidak. Kita pakai dalil. Ya. Ya, saya mau berdalil. Oke, saya Oke, mau dalil. tuduhan kita di sini membuat edukasi buat para netizen di bawah 4,1. Ya, pakai dalil. Dari Oke. ini kedua kali saya baca Oke, dalilnya kalau begitu. kita pakai dalil. Ya. Ibrani pasal 9 ayat 22 ya. Ibrani pasal 9 ayat 22 ya. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Hmm. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saya lanjutkan Darah ayat apa di situ? Darah Sabar apa dulu. di situ? Saya Oke. baca lagi. Oke. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi tanda-tanda sorgawi sendiri oleh persembahan yang lebih baik daripada itu. Artinya begini, Bro. Apa yang dilakukan di dalam perjanjian lama itu konsep yang ada di dalam sorga. Konsepnya begitu. Harus ada korban. Itu konsep. Maka saya katakan tadi konsep di dalam Kristen dalam hal pengampunan dosa nggak seperti yang Bro bilang kalau Tuhan ngomong dosamu sudah dosamu diampuni maka kamu ditempatkan di mana. Itu bukan konsep kita, bukan hanya sekedar kata-kata saja, tetapi yang dilakukan oleh Yesus adalah dia mati di kayu salib. Sudah? Harus ada korban. Oke. Kamu simak baik-baik pertanyaan saya sama kamu ya. Kalau tidak bisa, di bawah ada Pak Pendeta khotbah populer, Pak Pendeta muda lagi nonton kita, saya minta bantuan sama dia ya. Nanti kamu minta bantuan sama dia. Oke, baik. Sabar. Sabar dulu, sabar. Kamu dengar saya dulu baik-baik ya. Di perjanjian lama, konsep penebusan dosa itu pakai hewan. Ya. Datang perjanjian baru, konsep penebusan dosa pakai manusia. Diajarkan oleh siapa? Kamu mengatakan bahwa itu diajarkan oleh Tuhan. Sementara kamu membuka surat Ibrani. Ibrani tulisan siapa? Kenapa memangnya? Sabar, dengar dulu. Ya. Ibrani itu ini saya ulang, Ibrani itu tulisan Paulus atau bukan? Jujur dulu. Baru saya gas. Oke. Kalau hal itu saya tanyakan kepada kamu juga gimana? Ya silakan, tidak masalah. Tulisan siapa Ibrani? Nah, kalau pertanyaan itu saya balikkan ke kamu juga, itu bagaimana? Oke, diam. Ini yang dibawa untuk Diam dulu. mencoba untuk supaya terlihat. Diam dulu. Maksudnya Diam apa? dulu. Maksudnya Iya, diam apa? dulu. Di konsep perjanjian lama, itu Iya. penebusan dosa pakai hewan. Datang perjanjian baru,
konsep penebusan tiba-tiba pakai darah Tuhan, darah manusia. Karena memang Yang setengah sudah Tuhan, setengah waktunya. manusia ya. Itu Karena sudah diajarkan waktunya. oleh sabar. Itu diajarkan oleh siapa? Di perjanjian lama, kamu mengatakan itu diajarkan oleh Tuhan. Datang perjanjian baru dengan menebus dosa, membunuh manusia, gantung di kayu salib itu. Penebusan dosa diajarkan oleh siapa? Saya A. jawab. Oleh Yesus, B. oleh Paulus. Oke, dua-duanya bukan itu jawabannya. Ya. Baik. Bukan itu. Diam dulu. Nanti kamu sanggah. Oke ya? Oke. Kamu buka Ibrani tadi, kamu sudah tahu itu surat Paulus. Di dalam 1 Korintus 11:26 sebab Siapa di dalam bilang 1 surat Korintus Paulus? Ibrani bukan surat Paulus. Oke, kalau begitu surat siapa? Ini Ya, baik. Baik. Baik, kalau begitu surat siapa? Silakan. Oke, dalam pelajaran bahwa kitab Ibrani ini memang penulisnya itu tidak tertulis, bukan. Sabar dulu. Baik. Sekarang saya tanya sama Itu kamu ya. kitab suci loh. Sekarang saya Bagaimana tanya sama kitab kamu. suci tidak ada yang Ya, tertulis? sekarang saya tanya sama kamu, siapa penulis kitab Al-Baqarah? Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Sekarang saya tanya sama kamu dulu. Bisa nggak kamu jawab? Bagaimana kamu? Saya Astagfirullah. tanya. dalam kitab bro, surat Al-Baqarah itu siapa yang nulis? Ya namanya bagaimana lari di Al-Quran? Lalu lantas kalau kita tidak Astagfirullahaladzim. Bagaimana kamu lari ke Al-Quran? Kamu minta pelampung di Al-Quran? Sabar dulu. Sabar, saya luruskan begini ya. Maksudnya begini, mengapa saya bilang begitu begini? Bukan berarti kalau kita tidak mengetahui siapa nama penulisnya, itu bukan berarti bukan kitab suci toh. Kalau seandainya aku balikan gitu kan nggak mungkin juga begitu. Maka ini selalu narasi yang selalu teman-teman Islam bawa begitu. Mulai mengkritik, loh itu kan bukan tulisan Paulus, loh nggak tahu nama penulisnya siapa. Loh kalau itu dibalikan begitu, Baik. apakah bisa juga? Kan nggak bisa Oke, begitu. baik, diam. Maka Oke, itu nggak baik, bisa diam. begitu kita Oke, berdiskusi, baik. bro. Oke, baik dia. Karena kenapa kita lari ke Paulus, bro? Ini kamu harus dengar ya, jangan panik, santai-santai. Kita santai di sini ya. Karena pengajaran Paulus itu adalah pengajaran yang pagan. Paulus mengatakan, dengar dulu Kan baik-baik. sudah didoktrin dari Iya, dengar dulu. kecil kalian. Dengar dulu baik-baik. Dengar dulu. Coba kamu bisa bacakan. Benar nggak itu Dengar. doktrin? Bahwa Dengar Paulus dulu itu baik-baik. satu doktrin toh? Oke, kita dengar dulu baik-baik. Kamu lagi pegang Bible itu, kamu lagi pegang Bible itu kamu lagi pegang Bible itu. Tolong kamu bukakan di situ biar 4,6 ini mereka mendengar kamu baca 1 Korintus 5 nomor 5. Tolong dibuka. Untuk apa? Biar apa? Baca, biar kita tahu Biar tidak. apa dulu? Iya, baca. Saya buka ayat Baca. kalau dipelintir buat apa juga? Bukan dipelintir. Apakah ayat itu apakah ayat itu adalah pagan atau bukan? Coba dibaca. Enggak. Apa pagan itu apa? Coba Pagan dibaca itu apa? dulu. Aku tanya pagan itu apa? Bersekutu dengan iblis, coba baca itulah. Lo bersekutu dengan iblis. Coba baca dulu dah. Paulus bersekutu Nanti dengan iya. iblis. Makanya baca Nah, itu. Kan tuduhannya bahwa Paulus mengajarkan ajaran pagan. Baca itu makanya, Ya, baca. saya tahu bahwa Paulus mengajar pagan toh. Nah, Baca, bisa baca tidak? dalam Alkitab nggak pernah Paulus mengajarkan pagan, malah Ya, Yesus sudah baca sendiri itu. yang mengutus dia. Saya buka Itu dalilnya baca. ya. Kalau begitu Saya buka. jangan. 1 Ya, Korintus 5 nomor 5. Buka Sebelum dulu. 1 Korintus 5, saya buka kisah para rasul dulu. Saya mengatakan sama kamu baca 1 Korintus 5 nomor 5, setelah itu kamu jelaskan. Kalau kamu mengatakan itu bukan pagan, silakan. Kenapa tidak mau mengizinkan saya membuka kisah para rasul 9 dulu? Bukan sebelum tidak saya- mau. Nah, Kamu kenapa? baca bagaimana kamu ini? Baca dulu 1 Korintus 5 nomor 5. Baru setelah itu baru kamu jelaskan itu kitab kamu baca. 1 Korintus 5 nomor 5. Begini. Silakan. Kalau saya langsung baca 1 Korintus nanti akan salah kaprah karena apa? Tidak membaca kisah para rasul 9. Maka harus baca kisah para rasul 9 dulu baru baca ayat itu. Saya buka ya. Kalau tidak, waduh, berbahaya. Tuduhan-tuduhan Ini itu. ini konsepnya. Coba baca dulu 1 Korintus 5 nomor 5. Baca dulu. Kalau tidak baca tidak. Kisah para rasul toh saya buka ya. Nih. Saya tampilkan nih. Saya tampilkan sama kamu ya. Karena kamu tidak berani baca, nih saya tampilkan. Nih. Kisah para rasul saya baca ini dulu. Iya, sabar.
sabar, Iya. sabar. Pelan-pelan kita. Jangan sepotong-sepotong baca ayat ya, nggak boleh dipotong-potong. Dengar. 1 Ya. Korintus 5 nomor 5. Nih, Iya. lihat sini. Lihat sini Iya. baik-baik. Alkitab saya Iya, lihat. ada ini. Lihat sini. Iya, lihat sini. Tenang, bro, Alkitab saya Orang ada. itu, dengar. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya Oke. Diselamatkan pada hari. diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi Oke. konsep keselamatan kalian, tubuh kalian ini harus diserahkan kepada iblis dalam nama Tuhan Oke. Yesus agar roh kalian diselamatkan. Oke, saya Ajaran jelaskan. apa ini coba? Saya jelaskan. Ajaran Oke. apa ini? Sabar. Ajaran apa ini? Sabar ya, sabar. Ajaran apa? Jadi orang yang memberi edukasi ya, saya harap Broloding juga bisa memberi edukasi kepada 4.000 atau 5.000 orang. Ajaran apa? Saya tanya ajaran apa? Iya. Oke. Dalam ayat itu dikatakan begitu, begini. Bagaimana? 1 Korintus 5 ya, 1 Korintus 5. 1 Korintus 5 nomor 5. Silakan. Ini yang selalu dikaburkan oleh teman-teman muslim, membaca tanpa melihat konteks. Bahaya sekali ini teman-teman ya, bahaya sekali. Baca Alkitab tidak pakai melihat konteks. Oke, kita baca Silakan, ya. silakan. Kita lihat dulu ya, kita perhatikan Alkitab ini dengan senang hati untuk dilihat, untuk dikritisi. 1 Korintus pasal 5 ayat mulai dari ayat pertama saya bacakannya. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong, tidak akan lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu. Cerita ini ya, tulisan ini dituliskan kepada jemaat yang ada di Korintus. Di sana orang-orang percaya di sana yang percaya kepada Kristus masih kompromi dengan dosa, dan ini teguran keras Paulus kepada jemaat Korintus di sana. Ya, ada orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia. Orang berpikir kalau sudah percaya Yesus bisa sebebasnya berbuat dosa. Nggak bisa. Makanya bahasa Paulus dikatakan bahwa orang-orang seperti itu harus diserahkan kepada iblis. Dalam pengertian apa? Itu teguran keras bahwa orang Kristen itu tidak bisa kompromi. Ini yang tidak dilihat oleh Broloding. Broloding kan tidak melihat ini, apa konteksnya ini apa. Ini berbicara Oke. tentang jemaat Korintus yang Oke. melakukan dosa. Oke, baik. Agar orang yang berbuat dosa itu menurut Paulus dia bisa selamat, maka tubuhnya diserahkan kepada apa? Enggak begitu konsepnya, enggak begitu. Oke, saya baca ulang sekali lagi. Dengar saya baca. Dengar saya baca. Begitu konsepnya. Dengar saya baca. Tulis dulu. Jangan, enggak boleh Oke. baca separuh. Oh iya, silakan. Kenapa? Begini, mengapa Bro Loading sedang baca ayat separuh begitu? Kenapa? Oke, silakan. Kenapa tidak mau baca secara utuh kita? Silakan baca satu Robocop. Oke. Satu Ayat skop. 3, ayat 3 lagi ya. Sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir, aku sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal semacam itu. Itu teguran keras Paulus. Ayat 4, bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Nah, perhatikan, orang itu harus kita serahkan. Artinya dalam konteks ini bahwa Paulus mengajak kepada mereka-mereka di sana ya, supaya mereka berdoa kepada orang-orang itu supaya mereka itu diserahkan. Dalam pengertian diserahkan kepada iblis bukan berarti bahwa keselamatan itu harus diserahkan kepada iblis, bukan begitu konteksnya. Ini tertulis kok kau mau rubah. Bagaimana kau itu? Betul. Tertulis. Kenapa kau mau rubah? Baca pelan-pelan. Oke, baik, diam. Saya baca. Diam, saya baca. pelan-pelan. Orang itu, Ayat 4 dulu. Ayat 4. Mulai dari ayat 4 bacakan coba. coba kamu baca pelan-pelan situ. Baca. Saya izinkan Bro Loading baca mulai dari ayat 4 dulu. Silakan. Ayat 4, ayat 5. Silakan. Oke. Saya baca ayat 4 ya. Ya. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Ya, Ya. Tuhan kita. Nah, nomor 5.
orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi ketika orang yang berdosa harus tubuhnya itu diserahkan kepada iblis dalam nama Tuhan Yesus agar rohnya itu bisa selamat. Kalau tidak diserahkan tubuhnya kepada iblis dalam nama Tuhan Yesus, berarti rohnya ini selamat atau tidak? Iya, sekarang saya tanya, bagaimana caranya menyerahkan tubuhnya kepada iblis? Ya kau tanya Paulus, kenapa tanya saya? Emang saya Paulus? Caranya menyerahkan kepada iblis. Maka dalam konteks itu, sabar dulu. Dalam konteks itu yang kita lihat di sana, ya. Sabar dulu, bro. Begitu, Ya, bro, silakan. supaya kita ini kan belajar. Kita Iya, oh belajar. Tadi ngeyel, sekarang belajar. Dalam Bagaimana kau ini? Silakan. Tulisan Paulus itu ada yang namanya gaya bahasa yang dipakai di sana. Gaya bahasa ya? Oh ya betul, kita harus jujur itu. Pemikiran Bro Loding itu harus diserahkan kepada iblis. Sekarang saya tanya pertanyaannya. Gimana ya caranya menyerahkan tubuh kepada iblis? Gimana caranya? Saya tanya sama Bro. Bisa nggak jawab? Kau tanya sama Paulus ini, kenapa kau tanya sama saya? Apa maksudnya ini? Nah itu kan yang perlu kita pelajari. Kau tanya sama Paulus. Kenapa kau tanya sama saya? Katanya tadi, Sebar. Katanya tadi kamu bilang jangan memelintir ayat. Jangan kau pelintir, dengar. Jangan kau menafsirkan ayat. Itu kan Bibel kami. Kami yang berhak menjelaskan. Silakan jelaskan. Betul. Saya butuh penjelasan dari kamu. Nyambung tidak? Silakan. Mengapa saya bilang itu gaya bahasa? Contoh. Yesus bilang begini, kamu keturunan ular beludak. Sekarang pertanyaannya begini, kamu keturunan ular beludak, memangnya mereka dilahirkan dari ular? Saya tanya begitu. Tidak tahu. Makanya, Tidak tahu. bro, makanya dalam kita belajar Alkitab itu ya ada gaya bahasa yang dilihat di sana. Oh, berarti ini gaya bahasa, baru yang kamu gaya dipakai. ngeyel begitu. Waktu Yesus bilang orang Farisi itu, kalian keturunan ular beludak, apakah memang orang-orang Farisi itu dilahirkan oleh ular? Tidak. Begitu kan? Tidak. Makanya saya tanya, waktu di sini dikatakan bahwa kita serahkan tubuh mereka kepada iblis, pertanyaannya, memang benar diserahkan kepada iblis gitu? Ini iblis ambil begitu. Begitukah? Saya tidak tahu caranya. Loh, kenapa yang orang Farisi bro bisa jawab, sekarang yang Paulus tidak bisa jawab? Mengapa? Ya saya tidak tahu. Di sini kan Yesus mengatakan, sabar. Loh. Di sini kan dengar. Paulus mengatakan ini. Ini Paulus mengatakan orang itu harus kita serahkan. Dengar. Betul. Orang siapa ini yang nomor satu, dia kan berbuat dosa kan? Iya. Dia berbuat dosa dalam satu jemaat. Dia satu jemaat berbuat dosa kan? Betul. Jadi yang saya pahami di ayat ini begini, saudara. Coba kau perhatikan baik-baik. Orang yang berbuat dosa menurut Paulus di suratnya Korintus ini, orang yang berbuat dosa itu agar rohnya itu diselamatkan, maka tubuhnya ini harus diserahkan kepada iblis dalam nama Tuhan Yesus. Biar rohnya itu diselamatkan pada hari Tuhan. Bagaimana proses menyerahkan itu? Saya tanyakan sama Paulus. Kamu mengatakan ini gaya bahasa Paulus. Nah itu berarti menunjukkan kamu punya gaya ngeyel. Nah, bukannya. Jadi membingungkan begini. Kalau orang itu diselamatkan karena dia diserahkan kepada iblis, sejak kapan iblis itu menjadi penyelamat? Sejak kapan? Oh, Hah? iblis menjadi penyelamat. Sejak kapan? Tadi saya tanya sama Bro Loding, dia bisa jawab. Waktu Yesus bilang orang-orang Farisi itu kalian keturunan ular beludak, apakah lalu lantas kita simpulkan bahwa orang Farisi Sejak itu lahir kapan, ya? dari ular? Kata Bro Sejak Loding kapan? tidak. Sabar. Sabar dulu. Kata Bro Loding tidak. Nah, itu dia bisa jawab. Sekarang saya tanya kepada Bro Loding. Waktu Paulus mengatakan mereka harus diserahkan kepada iblis, apakah kita menyerahkan kepada iblis ini tubuhmu? Nah, Bro Loding tidak mau jawabnya. Tidak bisa menjawabnya. Oke, sabar. Saya buktikan kalau iblis itu adalah penyelamat ITG. Kita buktikan iblis itu. Sabar, kita pakai data. Itu sudah teologi kacau itu kalau. Sabar, bukan, jangan, kita pakai data. Bagaimana teologi kacau? Kita pakai data loh. Bisa enggak? Bisa tidak? Saya tanya, bisa tidak? Saya pakai data. Kapan? Enggak, iblis Oke. enggak begitu. Enggak. Oke, baik. Boleh saya buktikan pakai data? Enggak, itu teologi siapa itu? Iya, boleh saya buktikan pakai data. Teologi siapa itu? Di data. Data mana? Ya. Perkataan Yesus sendiri.
Nggak ada. Boleh? Iblis nggak bisa Oke, jadi baik. juru selamat. Silakan baca Yohanes 8:44. Baca. Bacakan saja, saya mau dengar. Oke. Saya baca ya. Nah. Luar biasa. Iblislah yang menjadi bapakmu. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Ialah adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab itu di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia akan berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dari dusta. Iblis yang menjadi bapakmu, kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Yahudi membunuh Yesus. Ya, itu dijelaskan di mana Yahudi membunuh Yesus? Dijelaskan dalam 1 Tesalonika 2 nomor 15. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus. Ya. Orang-orang Yahudi membunuh Tuhan Yesus. Hasil dari kematian Tuhan Yesus, siapa yang menikmati? Jawab. Sabar, ingat. Ya. Hasil dari pembunuhan orang Yahudi kepada Yesus, ya, orang Yahudi membunuh Yesus. Hasil dari pembunuhan Yesus itu yang nikmati siapa?